Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di program kali ini, Tribun Bastory. Di Tribun Bastory kali ini, Tribuners, edisi Selasa 28 Januari 2025, kita akan berbincang seputar usaha setelah pensiun. Tribuners, siapa bilang jika usaha hanya bisa digarap oleh kaula muda saja? Kenyataannya ada sejumlah bisnis yang masih cocok dikelola oleh para pensiun. Salah satunya saat ini sudah hadir bersama kita di tribunambon.com. Ada Ibu Tribuners, Ibu Eka ini adalah salah satu pensiunan ASN ya. Ya, dan saat ini sudah menghabiskan masa pensiunnya sebagai owner di Dapur Lakaco. Nah, Tribuners, kita akan ngobrol bagaimana Ibu Eka menikmati masa pensiunnya sebagai owner di Dapur Lakaco dengan membuat kue-kue yang beragam. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih Ibu Eka, kita mau tahu dulu, Tribuners mau tahu dulu apa itu Lakaco. Silakan Bu. Ya, makasih ya Kak. Ini pertanyaan yang selalu sering ditanya. Iya. Ibu Eka kenapa? Karena Lakaco. Ibu Eka tuh. Ini kan istilah baru ya. Iya. Lakaco itu punya sama La Fonte. Oh. Jadi gini, kalau misalnya Lakaco itu kepanjangan dari langsung katong coba. Boleh. Jadi gini, filosofinya setiap orang itu sebetulnya tuh keponya tuh tinggi. Gitu. Kalau dikasih satu berita, misalkan pembangunan masjid atau gereja di desa A, berita kedua, janda genit terjepit di lift menjerit-jerit. Yang mana yang paling suka dilihat, didengar dan dibaca? Pasti yang kedua. Ya. Kenapa? Padahal yang pertama itu agamis, spiritual. Sementara kalau yang kedua tuh cenderung kayak ya kacau-kacau gitu. Karena manusia tuh suka kepo, suka pengen tahu ini apa sih. Makanya dikasih nama tuh Lakaco. Nah, sebetulnya Lakaco tuh langsung katong coba dengan tagline-nya, makan satu pasti kacau. Wow, keren. Kalau mau dikasih nama Dapur Eka, pasti biasa-biasa aja ya Bu. Jadi kacau-kacau gitu. Jadi harus pakai istilah-istilah baru begitu. Jadi istilah-istilah itu yang bikin orang tuh tertarik untuk mau tahu. Penasaran. Ya, curiosity-nya tuh tinggi gitu ya. Apa sih gitu. Jadi Lakaco langsung katong coba. Iya. Oke, Tribuners. Cukup menarik ya. Arti dari Lakaco ini sebenarnya yang setelah ditanya-tanya oleh Tribuners, apa itu sih Lakaco? Ternyata Lakaco langsung katong coba. Tagline-nya tadi apa, Bu? Makan satu pasti kacau. Asik. Oke. Ibu, Ya. kita tahu bahwa Ibu sudah menghabiskan masa pensiun dengan menjadi owner di Dapur Lakaco, membuat Dapur Lakaco ini. Tapi alasannya apa, Bu, sehingga harus memilih untuk membangun usaha di usia yang sudah pensiun ini? Pensiun itu masa yang sangat panjang. Kita punya waktu itu boleh dibilang kalau kita bagikan 8 jam itu kalau dalam manajemen waktu, maka banyak waktu yang masih bisa kita gunakan bagi orang lain. Nah, banyak tingkat pengangguran termasuk cukup ya. Makanya dengan pengalaman yang sudah kita miliki menjadi ASN, kenapa kita tidak mencoba untuk membuat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat? Salah satunya adalah membuat Dapur Lakaco, UMKM, membentuk UMKM, menghasilkan kue, dijual, kemudian menyerap tenaga kerja. Jadi hidup bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita jadi terang dan garamnya dunia, itu ya. Jadi hidup bermanfaat bagi orang lain itu akan membuat kita awet muda, tetap cantik. Karena aktivitasnya selalu banyak. Jadi kayak pagi-pagi itu ke pasar setiap hari tetap dandan cantik-cantik. Jadi kayak tidak ada pensiun, sebetulnya cuman kantornya dipindah di pasar. Jadi tetap aktivitasnya kayak gitu. Jadi yang melatar belakangi, yang pertama adalah banyaknya pengangguran, kemudian UMKM itu masih bisa eksis untuk membantu pemerintah. Yang berikutnya itu adalah kita memiliki ilmu yang sudah kita dapatkan semasa menjadi ASN itu sangat banyak. Kenapa tidak diimplementasikan?
ini loh proyek perubahan saya. Kebetulan saya jadi Widya Iswara selalu membimbing bapak-bapak pejabat gitu ya untuk membuat proyek perubahan. Loh ini kenapa saya sendiri tidak bisa? Ini adalah proyek perubahan saya sendiri. Oh iya, ternyata bikin susah ya UMKM itu. Susah loh. Tidak segampang yang dipikirkan. Pikirin gajinya, macam-macam. Wah, susah. Tapi ternyata ya kita banyak belajar gitu. Bisa untuk menjadi jauh lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Ya. Tribunas, jadi meskipun Ibu Eka sudah pensiun, tapi Ibu Eka ini ingin sekali hidupnya masih bisa bermanfaat ya, bagi orang lain. Supaya tetap cantik-cantik. Iya, supaya tetap cantik-cantik, ada aktivitas ya. Oke, Ibu Eka. Lalu Ibu boleh ceritakan awal Ibu membangun dapur Lakaco ini seperti apa? Iya, jadi dapur Lakaco itu karena memang kalau bikin apa-apa tuh, dulu saya masih menjadi guru di SMA 11 ya, Tribuner, sebelum menjadi Widya Iswara. Nah, ketika kalau bikin kue itu saya selalu bawa ke sekolah. Hai teman-teman, itu kue apa Ibu? Kue kaco-kaco saja, karena memang bikinnya tuh kaco-kaco gitu, karena bikin gitu aja kaco, tapi enak. Gitu. Iya. Akhirnya memang terinspirasi untuk bikin sesuatu karena memang suka makan enak, suka makan kue-kue, hobinya masak gitu ya. Jadi itu terus kemudian bikin YouTube, kemudian didistribusikan dulu, tapi belum semasif sekarang ini. Tapi belum ada PIRT, belum ada halal dan sebagainya. Nah kemudian sering dengan perjalanan waktu, sudah pensiun kan banyak banget nih waktu Kamesya, makanya ya kita udah bisa PIRT-nya diurus, halalnya juga diurus, kemudian menciptakan lagi bermacam resep kue. Kayak contohnya ini kue Cina nih 36 kali percobaan baru bisa. 36 kali, bayangkan Tribunas. Jadi itu menghasilkan sesuatu tuh butuh trial and error tuh berkali-kali kan Misha. Jadi, oh ini kenapa rasanya kurang, ini kurang ini, kurang itu, dan ini 36 kali percobaan. Kalau untuk kue picapoci ini 3 kali aja, 3 kali udah dapat. Karena biasanya kan ini sebetulnya tuh coklat tart, tapi biasanya coklat tart itu dalam bentuk tumpuk 3, 2 gitu. Tapi jadi waktu dirasa, oh semua rasanya tuh manis. Kemudian kan kebanyakan pakai ram kan. Sementara kan kita sebenarnya sih dilarang untuk pakai ya. Nah makanya ini diganti dengan full susu tanpa ada gula. SKM ya. SKM pakai SKM ya. Susu tanpa ada tambahan lagi gula. Jadi memang murni. Jadi manisnya iya. Karena memang saya tidak suka yang namanya manis-manis. Iya. Jadi rata-rata produk dari dapur Lakaco itu kurang manis. Soalnya ownernya sudah manis. Wawancara udah manis. Karyawan-karyawannya juga sudah manis-manis, teman-teman. Manis-manis. Oke, Bu. Iya. Lalu kalau dari dapur Lakaco sendiri sejauh ini produksinya sudah kue apa-apa aja nih, Bu? Selain 2 di depan, tapi boleh langsung perkenalannya. Tribuners, ini kue picapoci itu udah memang sudah TOP BGP gitu. Kemudian ada kue Cina, kue pia tuh rasanya ada rasa coklat, ada rasa pala, rasa keju, ini kacang hijau, kemudian ada rasa juga abon gitu ya. Kemudian ada picapoci, ada gacor, ada cakar bongkar. Kalau itu namanya unik-unik ya Tribuners ya. Kalau kue gacor itu kayak gimana, Bu? Cakar bongkar ya kayak gimana? Kue gacor itu sebetulnya kue roll ya, karena memang kue roll itu yang paling gampang dibikin Kamesya. Modelan kue roll. Iya, dia tuh 20 menit udah jadi. Tapi kalau kue-kue yang lain tuh lama, itu kan membosankan. Tapi kalau ini kita udah lihat bentuknya, wah, jadi semangat. Jadi kalau yang kue gacor itu ada gacor pandan. Nah, itu dari pandan yang memang benar-benar kita blender, kemudian kita ambil saringnya, kemudian pakai pewarna sedikit biar dia cantik. Kemudian itu ada whippy cream, lalu kemudian di mixer sampai kaku, kemudian pakai keju.
Nah, itu. Kalau cakar bongkar itu kenapa namanya cakar bongkar? Itu yang berikan itu juga pembeli gitu. Ibu, ini kasih nama aja sudah kue cakar bongkar. Jadi kalau ada nama baru lahir, langsung pembeli kasih nama. Ini kue apa? Ini kue apa ya? Soalnya kalau nama yang manis-manis kayaknya bukan tren dapur lakaco. Jadi kacau-kacau gitu benar. Jadi kuenya kayak gitu. Jadi cakar bongkar itu roll juga, tapi ditaburi dengan keju, dengan kismis, sukade, kemudian juga pakai pokoknya macam-macam lah. Jadi dia kayak aneh bin ajaib gitu. Karena pakai taburan kenarinya juga banyak. Gitu. Berarti ini identik, dapur lakaco ini identik dengan nama-nama produknya juga yang unik-unik ya, Tribuners. terus ada apa lagi Bu selain? Nah itu kemudian ada kayak kue-kue yang semua di dalam TikTok itu yang ada, itu semua kita produksi. Ada sus, ada juga macam-macam lah, semua banyak. Semua ada di itu. Jadi produksinya tuh setiap hari dan berdasarkan pesanan dari pembeli. Kebanyakan mereka ada juga kue sus. Nah, kue sus juga enak. Pokoknya semuanya enak. Kalau pembelinya biasanya dari kalangan mana aja nih? Kalau pembelinya kebanyakan itu dari ibu-ibu dan yang bekerja. Kebanyakan yang orang-orang kantor kebanyakan, karena mungkin mereka tuh pada sibuk ya untuk bekerja, terus tidak sempat lagi untuk bikin kue dan sebagainya. Terutama kalau Natal kemarin tuh meledak. Itu kita produksi kue pecah poci itu sekitar 783. Selama Natal itu. Iya. 783 Tribuners, bayangkan. Ya. Nanti kalau Lebaran kayaknya lebih meledak lagi nih. Mudah-mudahan. Amin. Insyaallah. Jadi memang mungkin niatnya memang untuk membantu anak-anak gitu ya, karena membantu karyawan juga. Ya, mudah-mudahan lah ada rezeki di dapur lakaco. Ya. Lalu Ibu sejauh ini Ibu melihat perkembangan dapur lakaco sejauh ini seperti apa? Sekarang kan kita bisa lihat nih viral sekali di media sosial gitu. Perkembangannya sejauh ini seperti apa? Iya. Sebenarnya viral itu karena marketingnya. Jadi teman-teman kalau mau memulai usaha, jangan lupa teknik marketing itu yang paling penting. Oke, ini tips ya Tribuners untuk para pelaku UMKM, teknik marketing. Jadi penjualan itu kita harus branding. Jadi jangan pernah malu untuk upload hasil karya kita. Hai guys, gitu biasa gitu. Apapun itu, karena kan kita jualan. Kalau kita jualan, kita tidak branding pribadi secara personal maupun branding dari dapur lakaco sendiri atau usaha kita nih. Bagaimana orang mengenal? Karena itu manfaatkan yang namanya media sosial. Apalagi dengan perkembangan media sosial saat ini ya. Media sosial gitu kan, bisa harus. Mereka teman-teman UMKM jangan malu untuk mempromosikan hasil produknya. Tapi tentu kuenya juga harus enak lah. Iya. Jadi dua sisi yang harus bersamaan itu kami share, di mana benar-benar produknya itu berkualitas, rasanya enak dan sebagainya. Kemudian dari sisi marketingnya itu juga harus selalu sering, harus dipromosikan dalam bentuk testimoni. Nah kebetulan karena saya Widya Iswara, jadi memang kenal dengan pejabat-pejabat. Makanya waktu viral kan awal-awal kebanyakan testimoni sama pejabat-pejabat ya. Iya. Jadi kayak Pak PJ Gubernur, Pak Sekda, itu kan Pak, tolong bisa tes. Nah itu sebetulnya teman-teman sangat gampang gitu. Jadi mau dikenal dengan secepatnya, gunakan media sosial, berikan testimoni kepada orang-orang yang memang punya kapasitas untuk itu dan memang rasanya enak. Jadi kalau saya ngantarkan langsung ke Oasis, langsung ibu-ibu pas lagi beli, Bunda boleh izin untuk saya minta. Terus, oh iya boleh. Aduh ibu jangan takut. Oh iya oke. Gitu. Jadi segampang itu. Padahal murah meriah, kita tidak bayar iklan lagi dulu yang mahal
gitu kan. Tapi ini sudah sangat-sangat mudah. Nah, Terlalu itu canggih untuk dipergunakan gitu ya untuk jualan teman-teman. Oke, Tribuners, jadi tips dari salah satu pelaku UMKM nih, bukan hanya produknya saja yang berkualitas, tapi untuk teknik marketingnya juga harus diperhatikan. Dan sekarang ini kan kita tahu bahwa perkembangan teknologi sudah begitu canggih dengan secepat kilat. Jadi tadi kayak yang Ibu bilang, nggak perlu lagi harus pasang iklan ke sana kemari. Lewat satu HP saja sudah bisa, orang-orang sudah bisa tahu produk yang kita jual. Iya. Yang penting produknya enak kan? Iya, yang kata Mesya. Ibu boleh informasikan kepada Tribuners di mana saja mereka bisa mendapat produk dari Dapur Lakaco. Oke, ini sekalian kita promosi guys. Boleh. Karena Tribun Ambon juga mendukung UMKM. Bendanya mendukung. Kemudian dari media masanya juga mendukung, luar biasa ya. Ini Kamesya kita bisa dapatkan di, kalau untuk kue pica poci memang hanya di Oasis. Oasis ya. Oasis di Oasis Poka. Ini untuk kue pica poci yang ini aja ya? Iya. Kalau kue kue Cina ini ada di Dian Pertiwi, ada di Fris Hilya, di Saburo, ada di Teli, ada di Oasis, macam-macam kalau yang ini. Oke. Iya. Ibu mungkin nanti yang pelaku UMKM lain nih kayak pasti bertanya-tanya nih, caranya gimana sih bisa memasukkan produk jualan mereka ke gerai-gerai modern seperti itu? Oh ya, berdasarkan pengalaman, yang pertama kita harus punya legalitas. Jadi harus ada PIRT, kemudian harus ada halalnya. Dan kabar baiknya itu kan semuanya tuh gratis. Oh, gratis. Difasilitasi sama pemerintah ya, Tribuners. Jadi halal itu kan gratis semuanya. Kalau dulu kan mesti bayar, tapi pemerintah sekarang sudah sangat luar biasa membantu UMKM, PIRT-nya gratis, kemudian halalnya juga gratis. Tinggal kita bagaimana melakukan pendekatan dengan PTSP, kemudian bisa juga secara online dan sebagainya. Dan itu sangat gampang menurut saya, tergantung bagaimana kemauan kita untuk bisa membuat legalitas. Kalau sudah ada ya kita bawa contoh, kemudian kita ke toko-toko tersebut. Iya. Ada juga beberapa yang ditolak gitu ya. Namanya juga usaha ya. Kita pergi, Ibu, ini kita mau masukkan, kita punya ini boleh. Oh, Ibu maaf, sudah ada. Pasti kan sedih gitu. Namanya di itu. Ya. Tapi kan namanya hidup itu kan harus ada up and down gitu ya. Sudah, mungkin di tempat lain diterima ya. Alhamdulillah kayak Dapur Lakaco ya. Karena mungkin ya rasanya juga enak, akhirnya banyak juga yang terima. Jadi itu sekarang ya. Di Oasis, Dian Pertiwi, di Fris dan Fris ya. Hilya, Saburo, Saburo di Galunggung, Saburo di Manusela, kemudian ada di Teli Wayane, kemudian di Winkel juga ada. Cuman Winkel agak jauh dari Galunggung, jadi itu sudah belakangan ini sudah agak jarang ke sana. Tapi yang jelas Tribuners bisa dapat produk Lakaco ini di gerai-gerai modern terdekat ya. Tadi yang sudah disebutkan. Oke, Bu Eka, kita kembali ke yang pertanyaan pertama tadi kan. Ibu Eka bilang bahwa kenapa harus mendirikan Dapur Lakaco, karena setidaknya di masa pensiun ini harus bermanfaat bagi orang lain. Ibu Eka, sejauh ini kalau Dapur Lakaco sudah kita masuk ke dapur dikit ya, sudah memperkerjakan kira-kira berapa karyawan Ibu? Oke. Alhamdulillah sekarang sudah 7. Sudah 7 karyawan, dan yang paling menyenangkan itu Kamesya tuh mereka tuh bahagia gitu ya. Ketika bekerja tuh sangat bahagia, sangat pokoknya menyenangkan. Jadi hidup itu menyenangkan gitu. Jadi kayak kita tuh kepala bidang punya anak buah gitu ya. Menyenangkan lah hidup. Setiap hari bekerja dengan mereka, cerita-cerita, tiktokan rame-rame. Jadi menyenangkan. Iya, menyenangkan. Hidup itu kayak cepat pagi gitu, langsung bangun, dandan cantik-cantik, langsung ke kantor, hai guys, lalu
mereka sudah hadir. Tapi Kemudian memang karyawannya ini basicnya memang sama kayak ibu, nggak hobinya yang memang masak gitu. ya, hobinya memang masak semuanya gitu. Makanya ketika wawancara untuk mereka masuk ke sana, biasanya ditanya dulu motivasinya apa mau kerja gitu. Motivasinya mau cari uang, oke. Sementara menunggu tes CPNS, oke. Jadi saya berharap mereka itu setelah kalau CPNS mereka lulus, ya mudah-mudahan mereka punya usaha juga. Karena kan sudah dapat resep-resep dari Dapur Lakaco tuh. Iya. Jadi saya selalu bilang, kalian jangan bagikan resep ke orang. Tapi kalian itu harus menerima pesanan. Itu cara berpikir kita untuk bagaimana jadi pengusaha. Karena resep itu kan diciptakan tuh susah ya. Itu kunci rahasia tuh. Itu rahasianya di situ, tapi karena ownernya itu baik hati, tak pernah sombong. Ini resepnya kamu bikin ya, bikin. Tapi dilarang diberikan ke orang lain, gitu. Tapi kamu wajib menerima pesanan yang kamu bikin sendiri dari resep ini. Jadi ya ada yang menerima, ada yang bikin, ya alhamdulillah kan. Gitu. Tapi khusus untuk kue pica poci ini tidak, karena ini memang pencarian di TikTok tuh semua resep kue pica poci. Iya ya. Ini belum bisa dikeluarkan resepnya. Harus ada satu resep yang menjadi andalan gitu ya. Jadi untuk kayak kue-kue tertentu ini, ibu sendiri yang takar gitu untuk resepnya. Takar, kemudian mereka yang bikin. Tapi kalau kue ini semuanya tuh mereka sudah dikasih, mereka punya resep, kemudian mereka bikin sendiri. Tapi entah kenapa rasanya juga pasti beda-beda. Katanya kalau beda tangan beda rasa ya, Tribuners seperti itu. Tapi enggak juga. Tapi ini enak semuanya. Nah, oke, Tribuners, untuk Tribuners ketahui bahwa kegiatan Tribun Bastory ini live secara langsung di Facebook fanpage dan juga kanal YouTube tribunambon.com dan juga di live akun TikTok Dapur Lakaco. Halo. Semuanya. Nah, tapi sebelum kita ke pembahasan berikutnya, kita mau review dulu nih. Sudah ada produknya langsung di depan. Ya, ayo guys, ayo. Tribuners kita review. Kalau kita bahas kue pica poci ini, tapi kalau nggak langsung di-review kan kayaknya kurang afdol ya. Silakan Kamesha langsung. Jadi ini berat pica poci. Setiap lewat di TikTok itu biasa kok kelihatannya kayak kecil, ternyata aslinya besar. Tribuners ini kalau dijual harganya berapa nih, Bu? Ini 130. 130, tapi ini besar ya Tribuners ya. Kalau lihat lewat layar sendiri juga kayaknya kecil, tapi kalau lihat asli ukurannya cukup besar, berat juga. Berat karena memang ini jadi ciri khasnya ini Kamesha, dia punya flanya itu tumpah ruah. Wow. Banyak gitu. Jadi kayak apa sih istilahnya yang kalau digigit langsung? Jadi memang banyak kan kan kita harus bikin ciri khas ya. Semua tuh harus punya produk pembeda. Mungkin kalau yang lain bikin kayak gini itunya kecil sedikit ya, tapi kalau ini benar-benar dia sangat banyak karena itu memang ciri khasnya seperti itu. Oke. Jadi biar Kamesha tuh bisa tahu. Oke. Langsung aja dipotong, silahkan. Kita coba ya Tribuners. Gimana rasanya kue pica poci yang aja gini biar nanti bisa. Ini nanti plastiknya. Gini ya, Bu? Iya, langsung. Oke. Ya. Langsung biarkan. Soalnya ada ya. Aduh, kurang estetik nih ya. Tapi kira-kira udah dipotong kayak gini ya. Ini apa Bu istilahnya namanya? Flanya tumpah ruah. Ya, memang sengaja dibikin gini ya. Jadi kayaknya benar. Kue ini kalau misalkan flanya sedikit kayaknya kurang. Bukan. Iya. Bisa poci itu akan dirasa. Kita coba ya. Ini jujur ya, review jujur.
Ini enak banget nih Tribuners. Wajib coba. Pokoknya setelah nonton langsung ke Oasis. Langsung ke Sabir beli ya Tribuners ya. Ini enak banget Tribuners. Ini hanya di Oasis. Indonesia. Tapi kue kayak ini tuh kan, saya kan juga pernah rasa untuk tekstur kuenya ini, itu yang biasa saya rasa itu kayak, kalau ini kan padat, biasanya itu kayak enggak padat gitu ya Bu ya? Iya. Iya, tapi kalau ini padat terus kayak Coklatnya banyak, karena ini benar-benar pakai coklatnya tuh sangat banyak. Kalau yang biasa mungkin mereka pakai coklatnya sedikit jadi tidak padat. Jadi varian rasa coklatnya dan review jujur. Emang ini emang manisnya itu terasa banget, bukan manis ini ya gula ya. No, tidak pakai gula ya. Tribuners tidak pakai gula. Ini dari SKM. Jadi manisnya manis susu. Manis dari saya mungkin juga bukan pecinta manis-manis, tapi kalau untuk yang satu ini boleh cobalah. Enak sekali Bu. Oh, ininya juga manis tapi nggak bisa berkata-kata. Tidak bisa berword-word. Nggak bisa berword-word. Boleh dicoba nanti ya Tribuners ya. Kita juga mau review produk yang satu ini. Oke, sekarang kue Cina. Tapi ini enak banget sih Bu ya. Alhamdulillah. Ini 3 kali percobaan sebelum dijual. Iya, 3 kali. Jadi wajar kalau setelah dijual ini rasanya mantul. Iya. Awalnya tuh masih manis. Jadi dicoba lagi. Nah ini rasa yang pas ya. Jadi dari 783 pembeli bla 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 itu hanya 4 orang yang bilang kurang manis, harus tambah gula. Tapi kalau menurut saya pas sih. Oh pas. Ya, karena saya juga nggak terlalu suka manis. Tapi untuk tekstur yang bagian kuenya ini juga pas. Emangnya kayaknya kalau karena manisnya kan nggak pakai gula, jadi kayak nggak bisa berword-word Tribuners. Sekarang ini kue Cina ini variannya kacang hijau. Silakan. Oke, jadi kalau satu ini 25. Ini harganya 25.000. Oh, nanti kalau sebelum Tribuners beli di sini ada langsung tulisannya kue Cina sama bisa lihat variannya langsung. Variannya. Karena ada varian kacang. Ada kacang hijau, ini varian kacang hijau, ada coklat, ada pala, ada juga keju, kemudian ada juga abon. Oke. Abonnya abon ikan. Abon sapi. Oh, abon sapi. Oke, kita coba ya. Ya, dicoba. Jadi Tribuners bisa lihat packagingnya tuh sengaja dipakai Nona Rock biar dia lucu. Iya. Karena kan yang menarik perhatian kan juga dari packagingnya tuh. Jadi kita mesti bikin pembeda, apapun itu harus ada pembedanya. Jadi tadi kalau satu packaging begini ini 25 kami. 25.000 ya Tribuners. Tapi isinya 5, tapi ukurannya juga besar-besar, nggak kayak yang biasa dijual-jual di warung-warung. Ya, langsung aja deh. Oke, Tribuners, kita mau coba review lagi kue Cina. Kue pia ya. Kue pia. Kalau di Ambon biasanya bilangnya kue Cina sih. Oh, jadi ini bagian atasnya itu ini pakai ada keju. Karena memang biasanya tuh tidak ada pakai keju, jadi kita harus ambil ada keju. Sama kalau dipegang teksturnya itu nggak keras kayak yang pada umumnya. Untuk saya sendiri ya Bu ya, saya belum pernah dapat yang teksturnya agak ini nggak terlalu keras gitu. Biasanya kan keras. Iya. Silakan. Oh, jadi isinya juga banyak Tribuners.
banyak ya. Iya, isinya banyak. Jadi sebelum mulai bisnis itu kita membeli semuanya, semua kue Cina dibeli kemudian dirasa. Rata-rata yang banyak itu kulitnya, kemudian isinya tuh tipis. Iya. Nah kita mau bikin kebalikan, ininya tebal, isinya tebal, kulitnya tuh tipis. Jadi harus ada pembeda. Nah ini kalau Tribuners lihat, kulitnya itu cuma Sedikit, ini, iya iya. sedikit aja, tapi isinya itu yang banyak. Yang banyak, Iya. memang itu pembeda. Biasanya kan kalau kita beli kan yang pada umumnya kan kulitnya itu tebal Iya. terus keras. Iya. Ini juga kalau untuk orang-orang yang sudah lansia boleh ya, karena nggak keras ini. Coba. Review jujur. Review jujur, Tribuners. Enak banget ini Tribuners. Boleh ya Tribuners, boleh dicoba nanti ya. Karena dia menggunakan mentega Wisman juga, jadi rasanya beda. Gitu. Oh gitu ya. Mentega Wisman tuh lumayan mahal sih, tapi ya memang seperti itu. Beda. Jadi beda. Jadi Bu Eva menggunakan bahan-bahan pilihan yang berkualitas untuk menghasilkan produk-produk kue-kue ini Tribuners. Iya. Jadi wajar ya kalau hasilnya kayak gini. Alhamdulillah semua review positif. Semua review menyatakan, aduh kue Cinanya tuh enak. Oh, Kakak Mesya belum rasa yang coklat juga Iya, ya. enak. Nanti ya kalau kita order spot ke dapur Lakaco ya. Iya. Sama di mana-mana kan kalau misalkan isiannya banyak kayak gini kan jadinya kan nafsu makannya tinggi. Tapi kan kayak kita lihat udah dibelah kayak gini, kulitnya tebal, isinya sedikit, terus kan udah malas. Tebal, terus kebanyakan mereka tuh cuma pakai minyak kelapa. Jadi dia keras, tapi kalau ini kan campuran dengan mentega. Jadi ini percobanya 36 kali kami sih, jadi memang kalau menghasilkan kayak begini ya wajar lah. Oh ini tambah ini, kurang ini, tambah ini, kurang ini, jadi Oke Tribuners, jadi ini memang percobanya 36 kali ya. Ini bukan sekali 2 kali langsung dijual, bukan, tapi ini 36 kali. ya. Tapi enak banget Bu. Bawahnya enak, alhamdulillah. Coklatnya untuk anak muda, yang ini kebanyakan orang tua. Seperti kami sih seleranya orang tua. Iya, emang selalu suka yang manis-manis juga. Terus kalau memang belum pernah rasa yang coklat sih, tapi kalau untuk yang ini mantap. Alhamdulillah. Semuanya enak gitu loh. Karena memang tujuannya, cita-cita saya tuh ketika pensiun itu punya outlet kue yang enak gitu loh. Jadi kita mengambil keuntungannya itu sekitar 10% saja, 10 sampai 20%. Jadi untungnya tuh sangat tipis, untungnya tuh sedikit. Yang penting bisa bayar karyawan sudah, alhamdulillah. Terus ada keuntungan sedikit, gitu. Rencana ke depan dari Dapur Lakaco sendiri nanti seperti apa? Rencananya kalau ke depan kami ingin lebih bikin lebih luas. Nah kita lagi rencana di belakang itu ada namanya kafe. Kita lagi sekarang dibangun nih kami, mudah-mudahan bisa ya. Di mana tuh Bu rencana bangun di kafenya? Galunggung juga kita punya rumah yang belakang. Jadi kan rumah kita ada 2 tuh, rumah depan sama rumah belakang. Nah rumah depan ini yang sekarang untuk jualan itu toko Smart Lakaco. Di belakang itu pemandangannya juga indah kayak begini. Jadi kita bisa melihat view kota Ambon tuh dari atas. Nah itu yang mau kita bikin kafe. Kafe Lakaconya tuh di situ. Wow. Rencananya tuh ada kue-kue, outlet. Mudah-mudahan lah. Semoga ya. Mudah-mudahan ada rezeki gitu. Ini memang kalau misalkan dipadukan sama teh, Iya, mau yang panas, kopi. mau yang minuman-minuman yang segar-segar juga cocok Iya. untuk kue-kue dari Ibu Eka ini, dari Dapur Lakaco ini Iya, cocok. jadi rencananya kita lagi bikin
mau bikin kafe yang memang mereka kayak bisa lihat bagaimana kita mengerjakan kuenya secara langsung gitu loh. Kepengennya kayak gitu, ada angan-angan, pasti menyenangkan ya, sambil bisa duduk-duduk lihat view di belakang itu kan, rumah kami yang di belakang itu kan view-nya tuh juga indah ya. Jadi sekarang ini lagi direnov. Mudah-mudahan, doakan ya, amin, bisa terwujud. Kalau sudah ada kafe kan kita bisa berkunjung ya. Oke, Tribun. Jadi tadi kita ke segmen berikutnya ya. Segmen pertama tadi kita sudah bahas soal dapur Lakaco. Kemudian yang berikutnya kita mau lebih fokus ke soal UMKM. Nah, kalau dari Ibu selaku pelaku UMKM nih, apa saja sih tantangan yang sedang dihadapi para pelaku UMKM saat ini? Oke, baik. Untuk pelaku UMKM sendiri sebetulnya tuh modal ya. Modal itu di mana-mana pun itu dibutuhkan. Tapi kalau menurut saya modal kalaupun ada, tapi kalau kemudian kita tidak punya kreativitas, kita tidak punya mindset untuk maju, seberapa besar modal yang diberikan pun itu juga akan habis. Nah, bagaimana caranya tantangan kita ketika modal itu tidak ada? Kemudian bagaimana kita mampu membuat banyak kreativitas, misalkan kita membuat kue-kue yang namanya itu unik-unik, kemudian membuat kue yang enak, kemudian terjangkau, dan yang paling terpenting adalah untuk konsisten, suka, duka, manis, pahit, konsisten untuk terus berada di situ. Karena sebetulnya kunci dari kesuksesan UMKM adalah bagaimana kemampuan untuk beradaptasi dengan banyak sekali perubahan-perubahan yang begitu cepat. Jadi kalau misalkan kita bikin pizzanya tuh biasanya bulat. Oke, mungkin kita bikin pizza yang panjang. Ya, pokoknya harus ada bedanya lah dengan yang lain. Iya, gitu. Namanya mungkin biasa kue Cina, dikasih pakai nama kue apa gitu. Jadi cakar bongkang, light pose, cakar bongkang. Jadi kreativitas itu yang memang penting. Kemudian juga memanfaatkan media sosial yang sangat-sangat berarti daripada scroll TikTok misalkan yang ya cuma begitu ya, dimanfaatkan untuk jualan. Kemudian bagaimana tantangan selanjutnya tuh ya mendekati orang-orang yang berkompeten untuk memberikan testimoni. Itu tantangan terbesarnya juga. Karena kan tidak semua itu orang mau ya, kemudian waktu dan sebagainya itu tantangan. Tapi kalau kemudian kita punya mindset itu adalah hidup kita bermanfaat bagi orang lain, pasti bisa lah. Bisa. Itu tantangan terbesarnya. Jadi modal iya, tapi yang paling terpenting adalah mindset, kemauan kita untuk tetap konsisten terhadap UMKM. Karena kan kadang-kadang daya beli tuh susah sekali. Aduh, ini saya ngelaku gimana? Gitu langsung patah arang, malas dan bisa. Jadi dia harus konsisten. Tetap walaupun itu susah. Ibu, kalau dukungan dari pemerintah daerah sendiri melihat kondisi UMKM di Maluku seperti apa? Ya, pemerintah kalau sejauh ini mendukung ya. Baik dari Polda, kemudian dari pemerintah daerah, dari Dinas Perindustrian, dari PTSD, dari tenaga kesehatan, Balaikom, semuanya tuh mendukung. Kita biasanya ada dari Bank Indonesia, kita biasanya diberikan banyak sekali pengetahuan, bazar, workshop, bagaimana untuk meningkatkan penjualan, semuanya sudah diberikan. Ya. Mudah-mudahan itu bisa menunjang UMKM, dan yang lebih baiknya lagi kalau ada pendanaan. Selama ini kan belum ada ya. Kalau itu bisa lagi ya akan jauh lebih baik lagi. Jadi terima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah membantu, Bank Indonesia juga sudah membantu. Mudah-mudahan UMKM di Maluku bisa lebih berkembang lagi. Jadi untuk para yang baru mau merintis, mungkin ya untuk membangun UMKM, jangan takut karena sudah ada dukungan dari pemerintah daerah. Ya, untuk pemasarannya juga
marketingnya juga sudah mulai, semua pihak sudah mulai membuka tangan kepada para pelaku UMKM untuk termasuk kalian yang baru mau merintis. Seperti itu. Jadi jangan takut. Jadi PNS itu semakin sulit sekarang ya Kamis, karena kan nah ini yang penting nih untuk para PNS yang mau itu kan CAT dengan sistem CAT yang begitu sulit ya. Alternatif jika plan A tidak jalan, maka harus dilakukan plan B. Salah satu plan B-nya itu ya misalkan kita langsung berjualan. Jadi jangan pikirkan lagi yang macam-macam, yang berjualan, langsung jualan. Apapun itu dijual, nanti berproses. Oh ini kurang ini, dan seterusnya. Jangan menunggu sempurna dulu baru kita mulai. Tapi mulailah dulu di saat belum sempurna, berproses. Apalagi yang sudah punya bakat, yang merasa sudah punya bakat-bakat dari dalam diri sendiri ya, kayak ibu kan hobinya kan memang masak, jadi harus dikembangkan lah seperti itu. Kami juga membuka kursus pembuatan kue dan sebagainya, dan itu ada bantuan dari BLK. Kemarin sudah ada sekitar 16 orang yang sudah lulus, dan mereka juga bisa membuka usaha sendiri seperti itu. Sebetulnya bantuan pemerintah tuh banyak, tergantung dari kita sendiri. Iya, apakah kita mau ya biar dibantu kayak apapun, pendanaan dan sebagainya. Kalau dari diri kita sendiri yang memang tidak mau, tetap tidak akan bisa. Karena butuh struggle-nya juga luar biasa. Tidak gampang yang orang pikir langsung sukses. Jadi yang program tadi itu pelatihan untuk UMKM ya, untuk kami sudah 2. Yang pertama bahasa Inggris, yang sekarang ini processing itu di tahun lalu itu dari BPVP memberikan pelatihan kepada 16 peserta untuk mereka bisa membuat kue, roti dan sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan tahun depan tahun ini ada lagi, silakan Tribuners yang mau mendaftar kemudian membuat kue-kue, dan kita akan latih bagaimana membuat kue Cina, dilatih bagaimana, kalau picapoci belum. Kalau kue-kue yang lain tuh semua sudah, gacor, semuanya sudah. Tinggal bagaimana teman-teman memanfaatkan bantuan pemerintah tersebut untuk mengupgrade diri jauh lebih baik lagi. Baik. Oke, Ibu Eka, mungkin pertanyaan terakhir, harapan Ibu Eka selaku pelaku UMKM seperti apa? Iya. Baik, Kamesha, harapan saya teman-teman UMKM jangan pernah menyerah ya, karena memang sekarang ini tuh pasaran tuh lagi sepi gitu ya. Sekarang ini pasaran tuh lagi sepi. Tapi kita harus tetap konsisten, komitmen untuk jalan apapun itu yang terjadi. Jadi jangan pernah patah arang, jangan pernah menyerah. Kita tetap semangat. Karena rezeki itu sudah ditakdirkan, sudah tertakar, tidak tertukar. Itu yang mesti kita, menurut saya itu benar ya. Jadi walaupun susah, katanya penjualan sekarang susah ya, tapi alhamdulillah setiap hari kita berproduksi ini 20 kue picapoci. Belum lagi yang lainnya. Alhamdulillah masih bisa membiayai karyawan, mudah-mudahan itu tetap berlanjut terus, dan teman-teman kalaupun ada kendala, itu kan bagian dari supaya kita perjuangan tetap semangat, harus tetap konsisten untuk membuat UMKM kita lebih maju lagi. Mungkin itu sih Kamesha. Baik Tribuners, demikian kita tutup ya Bu. Iya, siap Kamesha, thank you. Demikian Tribun Bastory hari ini, edisi Selasa 28 Januari 2025. Saya Mesya Marsabesi pamit undur diri, dan Ibu Eka. Sampai jumpa, Amato. Tribuner, sukses. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.